Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel Anak 3. Bapak Ibu, sahabat-sahabat guru, kali ini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang dilakukan seorang guru pada saat kegiatan penutup. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa kegiatan penutup ini secara umum merupakan gambaran dari keseluruhan ketuntasan materi ajar yang kita sajikan kepada peserta didik. Termasuk juga dari kegiatan penutup ini akan mengetahui sejauh mana pencapaian peserta didik di dalam menerima materi pelajaran tadinya. Termasuk ini juga untuk guru sebagai bahan evaluasi keberhasilan dalam proses pembelajaran pada kegiatan ini tadinya. Baik Bapak Ibu, apa-apa saja yang kita lakukan pada saat menutup pelajaran? Antara lain, yang pertama kita mengajak peserta didik untuk merangkum atau mengambil kesimpulan dari materi ajar yang sudah diterima. Tentu saya sarankan kepada Bapak Ibu guru, kesimpulan itu atau rangkuman itu datangnya dari siswa atau hasil dari kesepakatan peserta didik di kelas itu. Jadi kita selaku guru yang memfasilitasi saja berupa poin-poin yang kita tuliskan nantinya di papan tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan apakah pembelajaran itu sudah tercapai, sudah dikuasai oleh peserta didik, maka di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, melontarkan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, dalam hal ini bisa kita lakukan ada dua, bisa tertulis, bisa juga lisan. Tapi saya menyarankan lebih cenderung buatlah pertanyaan secara lisan, karena kalau secara lisan kita langsung mengetahui tingkat kemampuan peserta didik kita tanpa dia ada mencontek atau bertanya kepada temannya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita melakukan refleksi atau sering kita sebut dengan refleksi pembelajaran. Jadi apa-apa yang kita lakukan pada kegiatan refleksi ini, guru menyampaikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang positif dari kegiatan pembelajaran yang barusan disajikan. Termasuk juga guru menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya apabila dalam kegiatan pembelajaran tadi ada yang kurang tepat, misalnya pada saat peserta didik melakukan diskusi kelompok, diskusi kelas, muncul ada terjadi dari salah satu peserta didik yang ngotot di dalam menyampaikan idenya, ada peserta didik yang belum memiliki tenggang rasa dengan temannya atau ada yang mendominasi. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan oleh seorang guru pada saat kegiatan refleksi. Kemudian kepada siswa juga pada kegiatan refleksi ini kita pertanyakan, apakah pembelajaran hari ini ada hal-hal yang kurang dipahami, kalau kurang di bagian mana, kemudian ada nggak yang menarik dari pembelajaran hari ini, misalnya begini Bapak Ibu, kita pertanyakan kepada peserta didik ini, contohnya misalnya tentang pembelajaran fikih tidak boleh durhaka kepada orang tua. Artinya di dalam pelajaran itu ada salah satu menyatakan saja kita tidak boleh kepada orang tua. Nah, coba kita dalam refleksi ini
kita minta kepada siswa-siswa itu untuk merefleksikan, merenung berdasarkan kegiatan atau pengalaman dia sehari-hari, misalnya di rumah. Apakah dia sering melakukan ya tindakan-tindakan yang seperti ini kepada orang tuanya? Lalu ada enggak ya keinginan atau motivasi peserta didik ini setelah menerima pelajaran tidak boleh durhaka ini akan ada perubahan pada perilaku. Nah, contoh-contoh seperti ini yang kita harapkan dari kegiatan refleksi pembelajaran kami. Dan yang berikutnya yang kita lakukan pada kegiatan penutup adalah pemberian tugas kepada peserta didik. Pemberian tugas ini merupakan tindak lanjut dari materi pelajaran yang baru saja kita sampaikan. Hendaknya rencana tindak lanjut yang mau kita berikan kepada peserta ini yang merupakan ya implementasi dari materi pelajaran yang diterima di kelas pada waktu. Apa misalnya? Pada pelajaran IPS misalnya kita menjelaskan adanya konsep ekonomi, kegiatan jual beli yang terjadi di pasar. Maka tugasnya yang kita lakukan kepada peserta ini bisa melakukan observasi, pengamatan kegiatan jual beli itu di pasar. Apakah secara individu atau secara klasikal, sehingga minggu depan mereka menyerahkan tugas itu bisa dalam bentuk presentasi atau dikumpulkan begitu. Jadi tugas yang seperti ini ya manfaatnya siswa merasakan adanya ya kaitan antara materi yang diterima di kelas dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. Nah, bahkan saya Bapak Ibu sangat merasakan kepada kita guru-guru ini kurang melakukan hal-hal yang seperti ini. Saya punya mimpi ada peristiwa yang tiap tahun selalu terjadi di di masyarakat kita ini. Apa itu? Pada saat Idul Adha itu akan terjadi ada pemotongan hewan kurban. Nah, alangkah baiknya kalau guru-guru IPA atau guru fikih, nah ini membuat tugas kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pengamatan atau observasi. Misalnya, ada pelajaran IPA, dalam hal ini ada materi tentang sistem pencernaan makanan atau sistem organ. Kenapa tidak kita instruksikan kepada peserta didik kita ini untuk melakukan pengamatan pada saat pemotongan hewan kurban tersebut? Demikian juga guru mata pelajaran fikih, kenapa enggak kita instruksikan peserta didik kita untuk mengamati atau mewawancara bagaimana cara pemotongan hewan kurban, tentunya sesuai dengan syariat ajaran agama. Nah, hal-hal seperti inilah kita harapkan hendaknya tugas yang kita berikan kepada peserta didik dari materi pelajaran yang kita sajikan. Artinya buatlah yang ada relevansinya, sehingga ini lebih bermakna. Jadi peserta didik kita tuh menganggap bahwa materi yang kita sampaikan itu ternyata bermanfaat, berguna di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, kegiatan penutup, kita sampaikanlah ya pelajaran atau materi ajar untuk minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Ini penting Bapak Ibu, karena dengan kita menyampaikan ya materi yang untuk pertemuan selanjutnya, kita harapkan peserta didik kita nanti akan ada persiapan, apakah dia membaca buku ya atau mengamati hal-hal yang berkaitan dengan yang akan disajikan pada pertemuan selanjutnya. Misalnya hari ini pelajaran IPA tentang sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Maka pada kegiatan penutup ini kita sampaikan
pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan mamalia. Nah, dengan disampaikan ini tentunya kita harapkan peserta didik kita nanti di rumah untuk menerima pelajaran sistem pernapasan di pertemuan selanjutnya, mereka akan membaca atau ya melihat ya literatur yang berkaitan tentang sistem pernapasan. Nah, demikianlah Bapak Ibu sahabat-sahabat guru, kira-kira ya ini bukan apa gitu Bapak Ibu ya, harus menjadi tuntutan. Ini sebagai alternatif saja hal-hal yang kita lakukan pada saat kegiatan penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Kemudian jangan lupa kalau ini bermanfaat di subscribe channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.